Warga Rohingya demo tuntut 3 permintaan kepada pemerintah, yaitu di Makassar kemarin. Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang Rohingya, tetap lagi saya ingatkan, bantu kami, dukung kami dengan cara padamkan tombol subscribe-nya kalau masih ada yang merah. Kalau sudah hitam berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Karena dengan di subscribe kami tetap semangat untuk menggaungkan berita tentang Rohingya agar tidak mudah hilang tertiup angin dan dianggap selesai begitu saja tanpa penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang demo yang di Makassar, yaitu etnis Rohingya demo menuntut 3 permintaan. Nah, permintaannya apa aja? Oke, kita bahas dari permintaan yang pertama, yaitu dipulangkan ke negara asal. Lah ya, kenapa harus demo-demo dipulangkan ke negara asal? Lah ya, nyuruh kalian ke sini siapa? Emang kalian datang ke sini diundang sama orang-orang Indonesia atau sama negara Indonesia atau sama pemerintah Indonesia? Setelah nyampe sini kalian sampai 20 tahun kok minta dipulangkan ke negara asal? Ya pulang sendiri, salah siapa kalian ke sini? Tapi lama-lama kalau kalian tetap rusuh, ya dengan terpaksa kami akan memulangkan kalian ke negara asal kalian. Itu tuntutan pertama, yaitu karena ada yang tinggal di Makassar itu udah 20 tahun tapi anaknya pun tidak bisa sekolah, tidak bisa membuat KTP, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau memang tidak mendapatkan pekerjaan, hidup mereka, anak-anak mereka itu makan dari mana kalau kalian nggak kerja? Kok menghilangkan rezeki yang kamu ambil dari negara kita? Apa selama ini, selama 20 tahun kamu hanya dijatah oleh pemerintah, kehidupan kamu difasilitasi semua oleh pemerintah? Terus kurang enak apa kalau misalkan memang pemerintah yang menanggung beban hidup kalian? Kalau kalian nggak punya pekerjaan, nggak mungkin. Punya anak sampai sekarang usia 20 tahun pun udah gede anaknya, nggak mungkin. Kalian makan, hidup di Makassar itu butuh duit. Apa kalian ngepet? Nggak mungkin. Pasti kalian punya pekerjaan di sana. Lalu tuntutan yang kedua. Tuntutan yang kedua adalah diteruskan ke negara ketiga. Lah kenapa kalian harus mampir dulu ke Indonesia? Kalau memang kalian tujuannya bukan ke Indonesia, ngapain kalian tuh harus mampir dulu ke Indonesia? Dan mampir ke Indonesia dengan alasan terdampar, lalu kalian tinggal di Indonesia sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun kamu baru mengungkit untuk pemerintah meneruskan ke negara ketiga. Kenapa nggak dulu? Misalkan kamu baru datang di Indonesia sekitar 1 minggu atau 2 minggu, minta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk meneruskan ke negara ketiga, negara tujuan kalian, pasti dibantu. Kayak sekarang nih, misalkan orang-orang yang di Aceh itu, Rohingya yang di Aceh. Kalau orang Rohingya yang di Aceh mau meneruskan ke tujuan negara ketiga, kalau memang kesini hanya sekedar mampir, dibantu. Nanti saya bantu juga, nanti saya kasih saya galang donasi, nanti galang dana untuk membantu belikan minyak untuk kalian, untuk ngisi minyak kapal kalian. Dan ibu-ibu di Aceh juga kemarin demo sempat mengatakan mereka sanggup membantu kok, 1 liter minyak per orang, per ibu-ibu. Cukup untuk kalian meneruskan ke negara tujuan kalian, kalau memang kalian mau ke negara lain. Kenapa repot-repot sampai bentrok di Indonesia, sampai bergesekan di Indonesia, kalau memang tujuan kalian bukan ke Indonesia? Kalian dipermudah malah mempersulit diri kalian sendiri. Ngomong kalian baik-baik ke warga di Aceh. Kami terdampar di sini, kami sementara di sini misalkan 1 bulan ataupun 2 minggu sampai kapal kami siap untuk berangkat lagi. Nah, setelah kapal siap, kalian minta bantuan ke warga, kalau nggak ke pemerintah, pasti nanti dibantu untuk meneruskan perjalanan kalian. Kami orang-orang yang
punya sifat kemanusiaan kok. Tapi sifat kemanusiaan kita itu untuk membantu, bukan untuk menjerumuskan warga sendiri, yaitu membantu kalian meneruskan perjalanan ke negara tujuan kalian. Bukan kemanusiaan kami dianggapnya nanti kami akan menampung kalian sebanyak-banyaknya di sini dan mengurusi kalian seumur hidup kalian. Bukan. Kita punya sifat kemanusiaan. Kalian datang terdampar kan ngakunya, dikasih makan, diurusin. Kurang apa kemanusiaan kami? Lalu permintaan ketiga, itu yang kedua tadi kan minta diteruskan ke negara tujuan. Yang ketiga, nah tuntutan yang ketiga, jika permintaan pertama dan kedua itu tidak dituruti, dia minta yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Minta kewarganegaraan. Dia mau dibuatkan KTP, dijadikan warga negara Indonesia yang sah. Agar apa? Agar katanya biar bisa cari pekerjaan dan anak-anaknya bisa sekolah di Indonesia. Katanya sih seperti itu. Kan konyol, permintaannya konyol. Kalian datang tanpa diundang, mau pergi kalian merepotkan. Ya sekalian, kalau kalian nggak usah demo, kalian minta saja ke pemerintah, minta bantuan. Saya mau pergi ke negara tujuan awal, daripada di Indonesia merepotkan. Saya minta bantuannya untuk ongkos berangkat dari Indonesia ke negara tujuan kalian. Pasti pemerintah mau membantu. Cuma kalau tuntutan kalian kayak gitu ya, kita sudah berpikir bahwa ini bukan demo sembarang demo, ini hanya sekedar formalitas saja agar etnis kalian terlihat tidak akan lama tinggal di Indonesia dan itu hanya sementara, tapi kenyataannya sampai 20 tahun. Ini bukan demo sembarang demo, tapi ini udah disetting. Nah, tujuannya apa dengan adanya demo ini? Nanti masyarakat yang melihat di berita-berita kan, ada nih etnis Rohingya yang demo untuk minta dipulangkan ke negara asal ataupun diteruskan ke negara tujuan awal. Nah, nanti dikiranya masyarakat ini akan berpikir, oh iya, ini orang-orang Rohingya ini hanya pengen tinggal sementara di sini. Dia akan tetap meneruskan ke negara tujuan. Udah kebaca tujuan kali ya. Kalaupun toh memang kalian nggak dibuatkan KK, nggak dibuatkan KTP, nggak diakui sebagai kewarganegaraan Indonesia, kalian pun akan tetap bertahan di Indonesia. Tidak mungkin kalian mau berangkat sendiri ke sana. Diberangkatkan ke sana pun kalian tetap nolak, tetap nggak mau. Jadi demomu itu demo-demo, bukan demo dengan memang kalian ingin permintaan itu dituruti, tapi hanya mau memutar balik otak masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat yang cerdas, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Tetap kita gaungkan, jangan sampai terima etnis Rohingya lagi.